Talak adalah raf'u qaidin nikah, mengangkat ikatan nikah atau membatalkan ikatan nikah. Bisa filhal, bisa pada saat itu juga, awil ma'al, atau pada saat nanti ada konsekuensi tertentu jatuh talak. Nanti kita kenal dengan istilah taklik talak atau talak bergantung. Bilafdin maksus, dengan lafadz yang khusus, au ma yaqumu maqamah, atau lafadz kalimat yang menggantikan kedudukan lafadz khusus tersebut. Jadi talak itu intinya ya menghentikan, memutuskan ikatan nikah, tapi ada lafadz khususnya. Nah, lafadz atau kalimat itu bisa jelas, ya, sorry, yakni malam yusta'mal illa fihi ghaliban, lughatan au urfan. Kalimat yang jelas itu kalimat yang memang secara bahasa maupun uruf itu hanya digunakan untuk talak, untuk menceraikan. Dan ketika kalimatnya ini jelas, maka jatuhlah hukum syarok tentang talak itu walaupun tidak disertai niat. Jadi bercanda saja engkau ceraikan, maka jatuh talak itu kalau kalimatnya jelas. Misalnya kalau pakai bahasa Arab ya anti toliq, engkau terceraikan, maka itu kalimat yang jelas. Yang kedua itu ada lafaz talak secara kinayah. Kinayah itu apa? Malam yudha'u al-lafzu lahu wahtamalahu wa ghairuh. Kalimat itu tidak digunakan untuk mencerai, tapi mengandung makna mencerai juga mengandung makna yang lain. Seperti misalnya pergilah engkau ke rumah orang tuamu. Sudah, kita berhenti aja mulai sekarang. Itu kinayah. Bagaimana hukumnya? Itu akan jatuh talak kalau memang disertai dengan niat menceraikan. Jadi perlu hati-hati tadi. Kalau kalimatnya jelas mencerai, tanpa niat pun jatuh cerai. Kalau kalimatnya tidak jelas, maka kalau itu mengandung makna mencerai dan disertai niat, jatuh mencerai itu. Tapi kalau kalimatnya tidak ada ungkapan sama sekali untuk mentalak, kemudian diniatkan menceraikan, tetap tidak jatuh cerai. Misalnya lihat istrinya kok tambah gendut, kemudian dia katakan engkau tambah gendut, nah niatnya mencerai, maka tetap tidak jatuh cerai, karena lafadz tadi nggak ada sangkut pautnya dengan perceraian. Itu terkait talak lah, dan ini perlu hati-hati karena banyak sekali yang kadang sudah kejadian baru tanya. Kemudian talak ini ada talak 1, 2, 3. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan. Fa imsakum bi ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Talak itu 2 kali yang bisa dirujuk. Bagaimana bentuknya? Pertama, dia menceraikan seseorang. Jadi suami istri ketika bercerai 1 kali, engkau aku cerai, maka itu jatuh talak 1. Nah, kemudian talak 2 itu bagaimana? Ya setelah talak 1 tadi, misalnya dia rujuk lah, pagi penceraikan, malamnya rujuk. Kemudian berkelahi lagi besoknya. Kata suaminya, engkau kuceraikan. Nah, itu jatuh talak 2. Rujuk lagi, boleh. Ya, malamnya rujuk lagi, besoknya bertengkar lagi. Engkau kuceraikan. Maka saat yang ketiga itu jatuh talak 3. Nah, kalau sudah talak 3 tidak bisa dirujuk lagi. Termasuk bentuk talak 1, talak 2, talak 3 itu misalnya si A dengan si B nikah, bercerai. Istrinya dinikahi orang lain. Setelah itu ditalak. Setelah ditalak orang lain kembali ke suami pertama. Setelah menikah ternyata bertengkar lagi, cerai lagi. Itu tetap talak 2. Tetap talak 2 walaupun sudah terpotong oleh perceraian pernikahan si wanita atau istrinya itu. Jadi faktanya begitulah.
Nah, nanti para ulama beda pendapat ketika talak itu diucapkan langsung satu kali. Engkau langsung ku talak 3. Nah, itu sebagian ulama menghukuminya jatuh talak 1, sebagiannya menghukumi jatuh talak 3. Kecuali nanti untuk diniatkan menegaskan ya, misalnya engkau ku ceraikan misalnya. Nah, itu berarti kalau diniatkan menegaskan ya jatuh talak 1. Tapi kalau diniatkan menalak 2, engkau ku talak, jatuh talak 2. Talak itu tidak memerlukan saksi, jadi nggak perlu saksi. Lewat SMS juga bisa, atau lewat WhatsApp, saksinya nggak ada. Bahkan si istri itu tidak perlu tahu dia ditalak. Jadi misalnya istrinya di mana Jakarta, dia kemudian di Banjarmasin misalnya, dia ucapkan itu bahasanya istrinya sudah ditalak 1, maka ya itu jatuh talak 1. Atau bahkan di sebagian penjelasan di kitab itu, andai istrinya di pasar kemudian dia katakan itu orang-orang wanita yang di pasar kuceraikan, maka jatuh juga talak 1 kepada istrinya karena istrinya ada di sana. Cuma ini nanti beda dengan undang-undang yang diberlakukan secara apa di negara ini, itu talak itu tidak dianggap jatuh kalau tidak dilakukan di pengadilan. Dari satu sisi sih maksudnya baik ya, supaya nggak mudah lah cerai itu. Tapi dari sisi lain, siapa yang bertanggung jawab? Kepada Allah Ta'ala. Secara hukum syaroknya itu jatuh kok, walaupun tidak sampai ke pengadilan. Ini problem kita. Makanya yang perlu para suami pahami, di mulut suami itu ada ikatan yang sangat teguh, yakni ikatan pernikahan. Ketika melangkah ke pernikahan, sabar-sabarlah. Ada yang disenangi, ada yang tidak. Dari perilaku istri itu jangan sembarangan mengucapkan kata cerai. Kecuali tadi istrinya minta dicerai, sekali-sekali perlu dikasih pelajaran cerai aja. Kayak kisah ada sahabat namanya Rafi. Dia punya istri tua, menikah lagi dengan yang muda. Ternyata istri tua cemburu sekali. Apalagi ya memang ibarat mesin itu, mesin tua dengan mesin muda kan beda ya. Dan si suami itu cenderung kepada yang lebih muda. Merasa cemburu, minta dicerai. Oleh Rafi bin Khadij diceraikan. Diceraikan supaya paham lah gimana rasanya nggak punya suami. Nah, begitu masa iddahnya mau habis, dirujuk oleh Rafi. Namanya merujuk itu juga tidak perlu persetujuan istri. Kalau aku rujuk kepada engkau, ya sudah, berarti statusnya kembali sebagai istri. Nggak perlu, aku nggak mau. Mau nggak mau, ya namanya itu wewenang suami, tetap aja jadi istrinya. Talak 1. Setelah itu beberapa lama kemudian istrinya menggugat cerai lagi oleh Rafi, ya sudah, diceraikan lagi. Begitu mau habis masa iddahnya, dirujuk lagi. Tetap lagi yang ketiga mau minta cerai. Kata Rafi, beginilah kondisiku. Aku sebetulnya tidak ingin menceraikan engkau, tapi kalau engkau ingin bercerai, ini yang ketiga kali kita nggak bisa kembali. Sekarang terserah engkau mau menerima jadi istri tua, ya dengan ya beginilah kondisiku, atau berpisah selama-lamanya. Akhirnya istrinya Rafi mikir ya, pertama kedua itu kondisinya ya terbayang lah, nggak ada suami, mau menikah lagi juga sudah ibarat mesin ini sudah hampir expired. Akhirnya berpikir begitu, ya sudah, tetap jadi istrinya Rafi bin Khadij. Tapi ini bukan menginspirasi untuk melakukan itu tadi lah, sekedar contoh aja.